Hai semuanya, balik lagi sama aku Vira yang suka bincang-bincang. Jadi di episode bincang-bincang kali ini aku akan membahas bincang-bincang yang lebih santai lagi. Jadi di episode kali ini aku tuh akan membahas soal apa kabar sama ranking kita. Apa kabar buat kak teman-teman di sana yang masih SMP, SMK ataupun SD yang barusan aja melaksanakan ujian kenaikan kelas ataupun ujian kelulusan. Gimana nih kabar rankingnya, peringkatnya, atau kabar nilainya? Kenapa aku menanyakan gimana kabar rankingnya? Karena yang akan kita fokuskan, akan kita bahas kali ini adalah di peringkat atau di ranking. Jadi kan kemarin kita baru melaksanakan ujian kenaikan kelas ya, dan aku juga baru melaksanakan ujian kenaikan kelas. Kalian gimana nih kabar peringkatnya? Apakah peringkat tahun ini naik atau nurun? Apapun itu ujiannya, ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan. Tapi yang sebelum aku mau lanjut ke pembahasan lebih selanjutnya, yang pertama aku mau terima kasih dulu sama teman-teman yang udah peringkatnya naik, peringkatnya atau mungkin masih bertahan di situ. Aku terima kasih banget sama teman-teman karena kamu udah mau berusaha mempertahankan peringkat itu. Atau mungkin kamu menaikkan peringkat itu, kamu hebat loh, keren banget. Dan aku juga berterima kasih sama teman-teman yang mungkin peringkat tahun ini ada penurunan, atau perubahan down gitu. It's okay guys, emang kadang tuh mungkin kita belum bisa ada di bakat untuk mempertahankan peringkat itu ataupun menaikkan peringkat itu. Karena sekuat apapun kita berusaha, ya kita cuma bisa pasrah sama Tuhan aja. Karena pilihan terbaik itu adalah pilihannya Tuhan, dan bisa jadi peringkat yang kita inginkan itu sebenarnya bukan peringkat yang terbaik menurut Tuhan. Mungkin tahun ini peringkat kamu nurun, tapi dengan izin Tuhan, tahun depan atau di ulangan selanjutnya peringkat kamu akan naik, peringkat kamu mungkin bertahan atau akan lebih baik lagi. Amin. Oke, jadi langsung aja kita membahas soal peringkat tahun ini. Aku rasa permasalahan yang dirasakan oleh para remaja itu kebanyakan nilai itu juga dirasakan. Karena di umur-umur remaja ini kan kita lagi banyak-banyaknya berlomba-lomba dalam nilai itu kan, bidang pendidikan. Kita berlomba-lomba sama orang lain untuk mendapatkan yang lebih baik dari mereka. Kita berlomba-lomba mendapatkan 90 ke atas atau 80 ke atas. Dan kenapa kita mengikuti perlombaan itu? Ya karena itu juga bisa jadi harapan dari orang tua kan. Aku yakin banget di antara kalian pasti banyak kan yang diharapkan sama orang tuanya untuk mendapatkan peringkat terbaik, nilai terbaik. Karena aku pun juga seperti itu. Tapi aku rasa kalau itu menurut aku ya nggak apa-apa sebenarnya orang tua berharap seperti itu, karena kita juga udah berharap banyak kan sama orang tua, kita juga udah banyak dirawat sama orang tua, kita banyak minta sama orang tua. Ya nggak apa-apa lah sesekali orang tua minta peringkat, orang tua minta nilai yang terbaik, itu is okay. Tapi kadang ada juga orang tua yang minta peringkat tapi dia tidak menanyakan bagaimana materi yang dia pahami, bagaimana materi yang anaknya pahami selama ini. Apakah kamu paham atau apakah kamu bisa mempelajarinya? Apa hal yang membuat kamu menjadi tantangan selama kamu mempelajari materi itu? Jadi ya disitulah masalahnya sebenarnya. Tapi ada juga sebagian orang tua yang memperhatikan anaknya dalam mengejar peringkatnya, mengejar nilainya. Ada yang menanyakan, gimana kamu pelajarannya, paham gak? Apa yang bikin kamu susah di pelajaran ini? Ada orang tua juga yang seperti itu. Kan sifat orang tua beda-beda dengan sifatnya masing-masing. Sebenarnya di episode kali ini aku lebih memfokuskan kepada yang peringkatnya sedang turun di tahun ini. Begini, aku yakin saat ini tuh kamu sebenarnya bertanya-tanya, tahun ini aku peringkatnya turun sih, aku rela begadang demi belajar, aku rela menghabiskan waktuku seharian penuh cuman untuk belajar, tapi kok malah kayak hasilnya seperti ini ya, gitu. Mungkin ya menurut aku ada beberapa hal yang mungkin nggak kamu sadari atau memang kamu nggak tahu itu emang dampaknya gitu. Biasanya kita dalam belajar suatu hal itu pasti lebih banyak menghafal, apalagi ketika kita mau ujian, kita mau ulangan, ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan, pasti kita lebih banyak menghafal daripada memahami materi tersebut. Contohnya apa? Kayak rumus matematika, itu kita lebih banyak menghafal rumus-rumusnya daripada kita mempelajari maksudnya ini tuh gimana gitu loh. Belajar itu kan dipahami, bukan dihafalkan. Kita bukan lagi ngafalin surat, bukan lagi ngafalin ayat. Kita tuh lagi memahami ini maksudnya belajarnya apa, ini maksudnya konsepnya seperti apa.
bukan cuma sekedar dihafalkan. Biasanya metode menghafalkan itu berlaku di semua materi ketika kita lagi ulangan, nggak cuma di matematika, di PPKN bisa jadi menghafalkan ini nanti yang keluar di sana apa gitu, dihafalkan ini. Terus materi IPA dihafalkan mungkin dari nama-nama planet. Kalau nanti kita udah paham sama konsepnya, paham sama apa yang harus kita lakukan dalam materi ini, pasti kita bakal hafal sama materi itu, kita bakal hafal sama rumusnya juga. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena emang itulah yang aku terapin selama ini. Dulu kesalahan aku waktu aku belajar dulu ya, selama aku SD tuh, aku setiap kali mau ulangan, setiap kali mau ngerjain PR tanpa buka buku, salah satu pelajaran yang harus aku lakukan adalah menghafalkan, bukan memahami. Jadi kalau aku nggak paham sama materi itu, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku menghafalkan poin-poin pentingnya gitu. Jadi aku tuh cuman modal menghafalkan poin penting, aku tidak memahami ini maksud konsepnya apa, maksudnya ini pembelajarannya seperti apa, enggak. Karena saat itu yang aku pikirkan cuma nilai. Pokoknya gue harus dapat nilai bagus, berarti apa? Gue harus menghafal poin-poin pentingnya. Udah, itu doang yang aku pikirin. Dan ternyata setelah aku SMP by the way aku habis sakit guys, jadi lumayan serak, maaf ya kalau kedengarannya serak. Dan ternyata setelah SMP aku jadi lebih banyak nonton video edukasi tentang pelajaran gitu kan. Dan ada salah satu video yang bikin aku tuh kayak, aku tuh sadar diri gitu. Kayak aku ngerasa berarti selama ini cara belajar aku salah ya. Karena dari SD metode yang aku gunakan yaitu selalu menghafalkan dan menghafalkan gitu loh. Emang sih, emang kadang nilainya bagus, kadang enggak. Karena dari metode menghafal itu aku jadi cuma menghafal saat itu doang kan, nggak mengingat selamanya. Pas SMP aku lihat ada video bahwa kita tuh harusnya belajar itu memahami, bukan menghafalkan. Bisa jadi suatu saat kita nggak ingat ini materinya tuh seperti ini atau apa, karena kita cuma menghafalkan pada saat itu aja. Suatu hari nanti kita bisa lupa kok sama materi itu, kita bisa lupa. Misal kita lagi ditanya, kamu tahu nggak tentang materi ini dan ini maksudnya apa? Terus kamu dalam hati bilang, dulu aku pernah ngafalin tapi aku lupa. Nah, karena itulah kamu cuma menghafalkan pada saat ulangan aja. Kan bisa jadi pada saat nanti kamu lupa. Nah, begitulah dampaknya. Dan dampak itu juga baru aku rasakan waktu aku lulus SD. Setengah materi dari SD yang pernah aku pelajarin itu aku ingat, karena aku paham. Tapi setengah materinya lagi yang gak aku paham, yang cuma model menghafalkan poin, aku lupa. Setelah SMP yang pas aku ngeliat video itu, aku jadi ngerasa sadar, lah iya juga ya, relate juga sama apa yang aku lakukan selama ini gitu loh. Dan dari situlah aku mulai memperbaiki metode belajar aku, mulai memperbaiki, oke, berarti mulai sekarang bukan menghafal tapi memahami. Kalau kamu udah paham pasti nanti hafal gitu. Ketika aku SMP, aku mulai memperbaiki metode pelajaran aku dari yang menghafal jadi memahami. Metode itu aku lakukan di semua materi, di materi PPKN, materi IPA, IPS, matematika, semua bukan pakai metode menghafal, tapi pakai metode memahami. Terus pas ulangan semester 1 kemarin, mulailah aku terapkan gini. Kan persiapan tuh buat ulangan, sore sama malamnya tuh aku belajar, jadi satu hari tuh 2 materi. Materi pertama aku pelajari lagi, aku pahami, padahal sebenarnya waktu itu tuh adalah materi yang sebenarnya aku sedikit gak mudeng. Bukan sedikit sih, emang setengahnya gak mudeng. Karena aku gak mudeng, jadi aku cari lagi video-video tentang materi itu di YouTube. Aku cari, aku pahami lagi, oh oke, udah mulai paham. Oke, semakin paham, terus tulis poin-poin pentingnya. Baru nanti kamu baca ulang. Nah pas baca ulang, udah paham, pasti hafal. Itu beneran aku jadi hafal guys. Dan ada kali 70% aku paham soal materi itu. Ya walaupun cuma 70 ya, minimal ya ada peningkatan lah dari metode pembelajaran itu. Semua metode itu aku lanjutkan terus di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Dan yang bener aja, ketika hasil ulangan keluar, lah iya ya, nilaiku jadi tambah cakep juga gitu loh. Mungkin emang waktu di masa lalu nilai aku agak turun, ya mungkin memang karena metode belajar aku yang salah. Karena aku tuh nggak paham tapi aku dipaksa untuk paham, aku nggak paham tapi aku dipaksa untuk menghafal. Ketidakbisaan aku itu dipaksa untuk menjadi bisa. Ya itulah jadi dampaknya, aku jadi nggak bisa kan, jadinya down malah nilainya. Dan juga ya menurut aku, kalau misal kalian lagi ada di kelas, guru kalian lagi menjelaskan satu materi nih, terus di akhir sesi materi guru kalian udah bilang gini, ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah kalau emang kamu lagi nggak paham sama materi itu, ya tanyain aja, nggak apa-apa, jangan malu, jangan ragu, jangan takut salah, kan namanya bertanya. Apapun yang pengen kamu tanyakan, apalagi kalau kamu emang nggak paham sama materi itu, tanya aja, tanya, pokoknya tanya ya. Karena takutnya gini, kalau
kamu sebenarnya nggak paham sama materi itu, kamu dipaksa untuk paham, nanti pulang dari sekolah biasanya kamu nyesel, kayak lah kenapa tadi gua nggak nanya ya, kan gua nggak paham sama materinya, terus ini sekarang gimana. Takutnya jadi kayak gitu, karena emang aku pernah pengalaman, dan aku rasa emang banyak kok yang mengalami seperti itu, aku rasa ya. Dan oh ya, by the way, karena aku masih SMP, jadi tahun ini tuh aku melihat kakak-kakak pada SPMB ya kakak-kakak yang mau ke SMK, SMA, dan juga adik-adik yang baru lulus SD, itu ternyata semakin tahun ke tahun tuh semakin ketat ya persaingannya, semakin terus naik gitu loh. Dan aku rasa buat kamu yang masih SMP, masih kelas 8, kelas 9, adik-adik SD yang mungkin lagi nonton video ini, ayo kita mulai belajar dari sekarang. Dan juga karena aku mau bahas tentang yang rankingnya turun kali ini, tahu nggak kenapa kamu rankingnya turun? Tahu nggak kenapa penyebabnya kamu turun? Mungkin emang ada beberapa hal yang nggak kamu sadari. Yang pertama itu tadi metode pembelajaran yang salah, dan yang kedua bisa jadi karena kamu terlalu memikirkan harapan orang tua, atau karena terlalu memikirkan hasilnya, kamu jadi nggak fokus sama apa yang sedang kamu kerjakan sekarang. Ya, I know, kamu diharapkan sama orang tua kamu untuk mendapatkan peringkat terbaik, untuk mendapatkan nilai terbaik, atau peringkat yang tetap, intinya jangan turun. Nah, dari situlah kamu mulai memikirkan soal hasilnya. Kamu jadi kurang fokus sama apa yang kamu kerjakan, kamu jadi kurang fokus saat belajar, kamu kurang fokus saat menggarap soal-soalnya, karena kamu tuh cuma memikirin, aduh ini nanti hasilnya gimana ya, ini salah nggak ya, nanti aku bakal dapet peringkat berapa ya. Mulai sekarang dan untuk ulangan-ulang selanjutnya, dan gak cuma ulangan sebenarnya, tapi untuk materi-materi selanjutnya, coba fokuskan dulu dengan apa yang kamu kerjakan mulai sekarang. Jangan 90% kamu pikirkan semua untuk memikirkan hasilnya nanti seperti apa. Cobalah sisakan lebih banyak untuk kamu memikirkan, memfokuskan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang. Fokuskan dulu materi yang sedang kamu pahami. Jangan kamu langsung mikir, nanti aku dapat nilainya kayak gimana ya, nanti aku dapat peringkatnya kayak gimana ya. Apalagi kalau kamu lagi ngarap soal nih, soal yang waktu ulangan, kamu fokus aja dulu sama apa yang lagi kamu kerjain itu. Kamu baca dengan benar-benar, baca dengan baik, intinya kamu pahami pertanyaannya. Kalau udah paham, baru kamu cari jawabannya. Intinya jangan semuanya kamu pikirkan untuk memikirkan hasilnya nanti seperti apa, oke? Dan aku yakin di balik kegagalan kamu di ulangan kali ini, itu pasti ada apa? Pembelajaran, betul sekali. Berarti untuk selanjutnya kamu coba ganti metode pembelajaran kamu. Terus kamu jangan pikirkan sama hasilnya. Boleh mikirin hasil, tapi intinya jangan sepenuhnya kamu gunakan waktumu, gunakan otakmu hanya untuk memikirkan hasilnya. Fokus saja sama diri kamu, dan jangan lupa juga bersyukur sama apapun hasilnya. Karena apa? Karena setiap hasil yang kamu hasilkan, yaitu perjuangan dari apa yang kamu usahakan. Hasil yang kamu dapatkan nanti, ya karena memang itulah hasil perjuangan kamu. Sekali aja peringkat kamu turun, jangan nyerah. Please ya, jangan nyerah. Karena selagi masih ada kesempatan selanjutnya, kamu ambil kesempatan itu. Balik lagi aja, setiap perjuangan yang kita perjuangkan, selalu kita pasrahkan ke siapa? Ke Tuhan. Setiap takdir yang terbaik itu ada di tangan Tuhan. Karena kita nggak tahu yang akan sebenarnya terjadi dari apa yang kita impikan. Ibaratnya gini, kalau kamu punya impian ya, kamu tuh udah berusaha banget, berjuang banget untuk mendapatkan impian yang kamu impikan itu. Tapi ternyata takdirnya Tuhan itu memberikan kamu bukan dari apa yang kamu impikan. Misal ya, kamu SMP-nya pengen masuk di SMP A, tapi takdirnya Tuhan kamu ke SMP C, jauh dari apa yang kamu impikan. Di balik takdir Tuhan yang jauh dari apa yang kamu impikan, itu sebenarnya itu ada satu perihal yang kamu nggak tahu, dan itu cara Tuhan menjaga kamu dari sesuatu itu yang kamu nggak tahu. Intinya, kalau dikabulkan berarti baik, kalau tidak dikabulkan berarti ada yang lebih baik. Sebaik apa lagi Tuhan sama kita, dikabulkan berarti memang baik untuk kita. Kalau nggak dikabulkan berarti lebih baik. Lebih baik itu berarti lebih dari apa yang kita impikan. Keren kan? Jadi jangan putus asa cuman karena nilai kamu turun atau peringkat kamu turun. It's okay, kita berjuang lagi di perjuangan selanjutnya. Kita terus semangat, oke? Oke semuanya, jadi sampai sinilah episode bincang-bincang kali ini. Episode berapa ya? Aku lupa. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bermakna, berarti, dan juga lagi relate banget sama perasaan kalian. Karena mungkin sebenarnya nggak terlalu jauh juga ya dari hasil rapat kenaikan kelas kemarin, jadi aku bahas soal ini. Terima kasih buat yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa kamu share ke teman-teman kamu supaya bisa jadi penyemangat teman kamu, supaya dia tahu pengetahuan terbaru dari apa yang telah aku sampaikan hari ini.
di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga di nyalain tombol notification-nya biar kamu tahu notifikasi terbaru dari aku. Terima kasih. Bye bye.